Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, di video kali ini kita akan melanjutkan materi belajar dasar forex lagi ya Mbak. Tepatnya di sini menyangkut pertanyaan dari teman kita yang bertanya di kolom komentar mengenai kebingungannya. Misalkan di TFH1 momentumnya bearish kan, lalu di TF yang lebih kecil, misalkan di M15 atau di M5 itu ada potensi bullish. Lalu langkah mana yang akan kita ambil? Apakah kita akan ambil mengikuti H1 yaitu dengan mengikuti pola bearishnya atau mengikuti di M5 atau M15 yang cenderung bullish? Oke, di sini Simbah akan menjelaskan secara detail dan juga secara rinci menurut Simbah ya. Cuman nggak tahu nanti menurut teman-teman itu detail apa enggak. Karena di sini Simbah juga agak susah ya jika menjelaskan seperti ini karena mungkin nggak berbakat menjadi mentor. Tapi semoga saja dengan penjelasan ini teman-teman bisa tercerahkan. Jadi misalkan teman-teman menemukan nih, misalkan ini sebagai contoh di H1. Konsep dasar untuk kita bisa bermain scalping atau trading scalping itu kan ada 3. Yang pertama, tahu dulu structure marketnya. Yang kedua, tandai area penting. Yang ketiga, tahu akan formasi candle ya. Apakah itu akan ada potensi untuk bullish atau bearish. Jika ketiga ini sudah teman-teman kuasai, maka jika lihat market seperti ini, itu bisa enak gitu Mbak. Bisa membantu untuk kita menemukan momentum tersebut. Sebagai contoh di sini ya, untuk di H1 dia kan bearish ya Mbak ya. Nah, saat ada pembentukan pola bearish seperti ini, apa yang Simbah-Simbah lakukan? Ya, structure market bearish. Langkah kedua apa? Yaitu menandai pada area penting. Nah, kebetulan di sini ada area penting nih Mbak. Ini sebagai contoh saja ya. Ini ada area penting. Kita tandai dulu. Taruhlah untuk yang sebelah sini ini belum ada Mbak. Jadi tak geser ya. Nah, jadi pergerakannya itu seperti ini. Nah, ini kan cenderung bearish ya, Mbak. Kalau market structure bearish, berarti kita entry-nya kemana? Buy atau sell? Menurut data atau menurut cara trading formal, jika market structure-nya itu bearish, maka kita cari open posisi sell. Cari celah untuk kita entry posisi sell. Jika marketnya bullish, maka kita mencari celah untuk entry posisi buy. Jika marketnya sideways, maka ya kita nggak ngapa-ngapain, pantau dulu sampai dia mengalami breakout dan retest. Oke. Nah, tetapi karena di sini Simbah memiliki dua cara entry, yaitu entry saat dia retest dan juga entry saat dia mau retest. Nah, hal ini bisa diterapkan di time frame yang lebih kecil, Mbak. Ya, jadi jika market structure di H1 dia bearish, secara umumnya kita kan harus cari entry posisi sell. Tetapi jika kita menggunakan metode yang kedua, yaitu metode entry di saat dia mau retest, kita juga bisa entry posisi buy. Dengan catatan ada konfirmasi di time frame yang lebih kecil, misalkan di M15 atau di M5. Nah, di sini kan kita sudah menandai ini Mbah untuk area pentingnya. Nah, jadi misalkan kita ingin entry buy saat kondisi market structure bearish, kita turunin time frame-nya. Kita cari di time frame yang lebih kecil. Apakah ada setup untuk kita bisa entry buy. Tetapi teman-teman perlu ingat, tandai area penting ini. Dan nanti saat sudah sampai pada area penting di H1, pastikan teman-teman harus sudah tutup posisi ya. Jangan ada entry lagi. Karena saat candlestick tersebut menyentuh pada area supply, itu ada potensi dia mengalami bantingan harga. Nah, sebagai contoh kita akan cek di M15 atau di M5 ya Mbak ya. Kita cek di M5 saja yang time frame-nya itu lebih kecil ya. Dan ini merupakan tampilan dari M5 ya Mbak, di mana H1 tadi bearish dan ini merupakan area SND yang telah kita marking tadi. Dan untuk tampilan di M5, dia sempat mengalami bearish ya, lalu sideways dan di sini dia mulai terbentuk pola bullish. Nah, tadi kan dia satu bearish, tetapi di M1 dia mulai bullish. Nah, apakah kita di sini akan mengikuti area entry di H1 atau di M15? Nah, kembali lagi, teman-teman ingin menggunakan entry yang mana? Entry setelah dia retest atau entry saat dia mau retest?
Jika ingin entry setelah dia retest mengikuti market structure, jika bearish kita entry sell, maka tunggu area tersebut sampai ke area supply. Baru kita di sini bisa entry sell. Tetapi jika teman-teman menggunakan cara entry yang kedua, yaitu menggunakan cara entry saat dia mau retest, carilah di sini ada nggak konfirmasi untuk kita bisa entry buy, ya. Misalkan di sini dia kan sideways, lalu di sini ada nggak konfirmasi untuk entry buy? Nah, ternyata di sini ada pola BOS yang terbentuk ya, Mbak. Kita tarik. Di sini ada formasi candle bullish, Mbak. Oke. Di sini terbentuk sebuah pola formasi candle bullish. Saat dia terjadi sebuah pembentukan candle seperti ini, lalu ada satu candlestick warna hijau mengebreak pada area ini, ya. Ini membentuk pola BOS atau break of structure, ya. Nah, lalu dia mengalami retest. Nah, saat terjadi retest seperti ini kan momentum untuk kita bisa entry buy, Mbak, ya. Nah, entry buy yang dimaksud di sini ini adalah entry buy menuju area retest, ya. Entry saat dia mau retest. Jika kita mengacu ke time frame yang H1 tadi, ya, Mbak. Karena di H1 tadi kan sudah membentuk sebuah pola bearish. Lalu ada area supply, di mana area supply tersebut itu nantinya akan dijemput juga oleh pergerakan candle bearish tersebut. Nah, jadi jika kita ingin entry sell mengikuti market structure, maka kita tunggu pada area supply, ya. Kita bisa pending limit, ya, di area situ, sell limit, ya, di area di supply tadi, ya, jika kita mengikuti market structure. Tetapi di sini kita juga bisa entry buy, yaitu entry sebelum dia retest, entry saat dia mau retest. Tetapi dengan catatan ada konfirmasi candlenya. Nah, di sini kan ada konfirmasi candle nih untuk candlestick bullish. Dia break, ya, dia retest. Nah, di sini kita bisa entry buy, Mbak. Entry buy sambil menunggu pembentukan pola di H1 sampai pada area supply. Nah, nanti misalkan dia sudah sampai area supply seperti ini, teman-teman stop, jangan entry buy lagi. Karena area supply ini bertepatan dengan area penting yang kita tandai di H1 tadi, Mbak. Karena jika sudah sampai pada area supply, akan ada kecenderungan untuk dia dibanting harganya. Nah, jadi paham nggak, Mbak? Ini Simbah sudah menjelaskan sesederhana mungkin ya. Sesederhana mungkin dan menurut Simbah sih sudah jelas ya. Jadi teman-teman pahami konsepnya. Jadi kita jika dibilang patokan di H1 atau di time frame yang lebih kecil, itu semuanya kita jadikan patokan, Mbak, ya. Cuman tinggal kita nanti bagaimana cara mengambil momentum. Mengambil momentum mengikuti market structure untuk entry posisi sell menunggu dia retest, atau kita bisa mengambil momentum untuk kita entry posisi buy, yaitu mengambil momentum saat dia mau retest. Tetapi yaitu tadi harus ada konfirmasi dari formasi candle. Jika ada formasi candle bullish, maka di situ kita bisa entry buy sambil menunggu pembentukan di time frame H1 sampai pada area supply. Oke, semoga sampai sini teman-teman paham ya. Jadi bagi teman-teman, khususnya untuk teman kita yang bertanya di kolom komentar, semoga video ini bisa menjawab keluh kesah yang teman-teman alami, yaitu tepatnya untuk setup entry posisi. Oke Mbak, semoga video ini bisa bermanfaat. Salam ngopi, salam dari saya, Simbah Info.